Ngobrol kuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal, dosen kita. Salam dulu, Pak. Ih, hormat cuy. Ya, oke. Dari kemarin-kemarin nih Pak Jamal banyak yang rekomendasiin untuk mendatangkan Pak Jamal gitu. Ya, selamat datang sebelumnya ke Ngobrol Kuy Podcast Pak Jamal. Oke, terima kasih atas undangannya untuk semuanya. Ya, tapi sebelum itu saya bacakan terlebih dahulu ya Pak Jamal, CV-nya Pak Jamal. Jadi Pak Jamal ini S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2-nya di Universitas Pertahanan Indonesia di Bogor ya Pak? Iya. Ya, di Bogor. Dan sekarang lagi Belajar lagi. S3 di Universitas Airlangga. Tepuk tangan ke gue. Ini udah ilmunya udah tinggi, masih belajar lagi. Apalah daya dengan kita ya. Ya, Pak Jamal, dari kemarin-kemarin ini kan podcast pertama kita Pak Jamal. Kemarin kita udah adain perkenalan podcast kita dan sekarang narasumbernya sampean yang pertama kali ini Pak Jamal. Banyak yang ini ke saya di komen, bukan di komen ya, teman-teman ICT, teman-teman Hima banyak yang rekomendasiin Pak Jamal buat diundang. Pak Jamal aja ya, Pak Jamal aja biar seru gitu. Terima kasih. Iya. Jadi kita ingin bahas ini Pak Jamal. Climate change. Apa itu climate change, Mbak? Maksudnya kalau bahasa Indonesianya kan perubahan iklim. Ya. Mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu perubahan iklim, ya dampaknya seperti apa sih Pak? Terus emang bahayanya ke kita itu apa? Efeknya ke kita itu apa climate change itu kayak gitu Pak? Oke, sebelumnya terima kasih atas undangannya teman-teman semuanya. Kita akan bahas tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Aceh terkait dengan isu perubahan iklim. Jadi climate change, terjemahan bahasa Indonesia itu adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu sendiri apa? Jadi secara umum kita ketahui bahwa kita ini hidup di bumi, ya salah satu planet ciptaan Allah, dan secara historis bumi ini mengalami perubahan yang itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu salah satunya dari aktivitas manusia. Seiring berjalannya waktu, ternyata bumi ini mengalami perubahan suhu. Iya. Jadi mungkin kalian semua pernah melihat beberapa film bahwa dulu ini bumi masih dalam keadaan sangat dingin dan ada makhluk hidup seperti dinosaurus dan sebagainya, lantas ada manusia. Dan ternyata sekarang dunia sudah berubah, jadi kondisi alamnya tidak seperti dulu lagi. Dan salah satu teorinya memang terjadi pencairan dari kutub, dan itu dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia. Selain salah satunya aktivitas manusia itu tadi, populasinya yang bertambah, lantas ada berbagai macam kayak aktivitas industri, dan itu mengakibatkan suhu bumi ini menjadi lebih panas, dan memang ada perbedaan kenaikan suhu itu. Oh, jadi perubahan iklim ini atau climate change ini salah satu faktornya juga ini ya Pak, apa yang pabrik itu, terus karbon dioksida, terus apalagi ini Pak, apa namanya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya climate change itu makin berkembang gitu. Jadi salah satunya kan indikasi dari climate change adalah global warming. Jadi bumi ini semakin menghangat, bahkan semakin panas, dan dibuktikan dengan adanya anomali cuaca yaitu suhu bumi yang tidak menentu. Kita ketahui juga bahwa orang-orang lama itu bisa mengidentifikasi kapan harus menanam padi, kapan harus panen. Biasanya musim hujan, atas musim kemarau, dan itu bisa diprediksi. Hanya saja semakin kesini itu anomali cuaca itu terjadi. Kayak sekarang udah mendekati musim panas tapi masih hujan. Itu gejala alam yang secara tidak langsung kita bisa rasakan.
Dan banyak ilmuwan pun juga udah memprediksi bahwa bumi ini sedang berproses, dan ini menjadi perhatian semua masyarakat di seluruh dunia bahwa umat manusia ini harus bisa survive dalam menjalani kehidupan di bumi. Iya, betul. Jadi dari dampak-dampak perubahan iklim ini apa saja yang bisa kita rasakan, Pak? Atau mungkin Indonesia bakal apa dari perubahan ini, atau dunia bakal apa gitu, Pak? Soalnya kan kalau tadi climate change itu kan sebagian isu global seperti itu. Ya, jadi karena bumi ini bulat, kita tidak hanya tinggal di Indonesia aja. Iya. Di belahan bumi yang lain itu juga ada manusia-manusia yang meninggali wilayahnya. Dan aktivitas di salah satu belahan bumi ini juga akan mempengaruhi masyarakat dunia yang lainnya. Dan itu bisa terbukti bahwa di beberapa wilayah, sebagaimana kita ketahui, ketika Afrika diidentikan dengan kondisi yang sangat gersang, kering, dan sangat panas, tapi di sisi lain pun juga ada wilayah yang memang ternyata dalam iklim tropisnya itu dia sangat subur, hijau, dan sangat nyaman untuk ditinggali. Namun dengan seiring misalnya waktu ini, memang isu ini tidak hanya bersifat lokal. Jadi karena saling mempengaruhi itu tadilah ini menjadi concern seluruh masyarakat dunia, dan ini turut diperhatikan oleh PBB sebagai Perserikatan Bangsa yang membahas topik khusus bahkan tentang perubahan iklim itu tadi. Iya. Jadi perubahan iklim ini sampai didiskusikan oleh PBB gitu. Ya. Oke. Tapi faktor yang bikin climate change itu cepat berubah itu apa, Pak? Mungkin dari kehidupan masyarakat, atau mungkin atau hanya saja O2, karbon dioksida, atau apa lagi? Jadi hal-hal yang mungkin dianggap normal, tapi ada hal juga yang justru mempercepat proses pemanasan global itu tadi. Jadi salah satunya yaitu emisi karbon yang dulu mungkin tidak semasif sekarang terkait dengan industrialisasi. Belum juga transportasi, mungkin bisa kita lihat dulu hanya sederhana sepeda, jalan kaki, tapi sekarang justru banyak motor, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Dan itu dengan cara yaitu membakar karbon. Dan ketika gas itu ngumpul di atmosfer, itulah yang mungkin teman-teman sekalian sering dengar dengan efek gas rumah kaca kan. Oh iya, betul. Gas rumah kaca itu maksudnya gimana itu, Pak? Apakah orang-orang di dunia itu harus menggunakan kaca, rumahnya harus berkaca, itu maksudnya gimana, Pak? Itu yang sempat saya pahami juga waktu kecil tuh, efek rumah kaca. Oh, berarti banyak bangunan yang pakai kaca. Oh iya. Ternyata bukan seperti itu. Ternyata karena aktivitas manusia, jadi dengan adanya pembakaran karbon itu tadi, dia terbang ke atmosfer, dan itu ternyata nggak keluar gitu loh. Jadi itu sebagai elemen gas yang di atmosfer yang menyebabkan suhu panas ini tidak menyebar gitu loh. Jadi terkonsentrasi dan justru berputar di wilayah tertentu itu, dan itu akhirnya menghangatkan di wilayah tersebut. Makanya wajar jika dalam suatu waktu itu kita sangat merasa panas sekali. Panas gitu. Berarti efek rumah kaca ini gara-gara ini karbon dioksida yang numpuk di atas, sehingga kan pantulan cahaya matahari. Ya, itu juga salah satunya. Iya. Itu akhirnya memang ya, dan kedepannya itu memang pembahasan-pembahasan di PBB pun bagaimana caranya mengurangi emisi karbon. Jadi penekanannya seluruh dunia, terutama negara-negara dengan industri yang maju, itu dapat mengontrol emisi karbonnya. Karena yang memang paling tinggi itu menurut itu adalah industri. Wah, industri, jadi banyak pabrik. Ya, betul. Terus salah satu faktor lagi mungkin, Pak, ada faktor lagi yang mempercepat climate change. Jadi tadi yang karbon saya sampaikan itu pembakaran karbon mungkin dari transportasi dan industri. Iya. Di sisi lain yaitu dengan aktivitas manusia yang
misalkan gas metan itu dari sampah itu ternyata ada kaitannya juga dengan climate change gitu. Tapi kan kalau sampah itu tidak bukan karbon dioksida, Pak. Iya. Ini gimana ceritanya? Jadi itu memang secara tidak langsung sih, tapi dengan akumulasi yang banyak, apalagi kan manusia mengkonsumsi makanan, lantas ada sampah yang mungkin apalagi justru itu tidak ramah lingkungan dan itu menjadi beban lingkungan. Jadi kan poin pembahasan dari climate change itu adalah bagaimana lingkungan itu dapat seimbang. Nah, ketika manusia ini mengeksploitasi dan bahkan merugikan alam, itu justru akan membuat lingkungan ini tidak ramah lagi gitu, untuk ditempati. Sampah pun jika dalam akumulasi yang sangat banyak itu justru akan membuat kondisi bumi ini tidak safe lah untuk dihadapi. Dan sehingga dari beberapa inisiatif-inisiatif itu salah satunya adalah bagaimana mengolah sampah ini menjadi sesuatu yang tidak berlebihan. Apalagi kan salah satu yang menjadi concern itu adalah sampah plastik. Iya. Makanya bagaimana plastik ini, terutama sampahnya ini bisa diminimalisir. Jangan sampai justru semakin memberikan dampak yang kurang baik pada lingkungan. Tapi ini Pak, yang saya bikin penasaran, kalau seumpamanya sampah banyak dan dibuang, lebih baik kan kalau ditumpuk mungkin tidak baik juga. Kalau ditumpuk atau dikubur itu kan tidak baik juga. Terus juga kalau dibakar itu kan itu kan bikin ini Pak, karbon polusi juga. Jadi menambah rumah kaca yang tadi ya. Jadi memang sampah ini sesuatu yang tidak terhindarkan karena itu tuh pasti ada sisa yang harus kita buang kan. Dan memang pengolahan sampah inilah teknologinya ini yang sedang dicari formulasinya supaya satu, tidak perlu dibakar, tidak perlu dikubur, tidak perlu bahkan sampai ke laut itu yang bisa mengganggu ekosistem laut. Dan itu bagaimana sampah itu bisa diselesaikan di darat gitu. Ya, berbagai negara maju itu berusaha untuk menekan pembuangan sampah. Hanya saja itu bisa diintervensi dengan kebijakan. Salah satunya misalkan mengurangi penggunaan plastik gitu kan di perbelanjaan. Dan itu bisa sangat efektif jika memang sangat masif kampanyenya itu. Dan di sisi lain mungkin kemasan produk yang sifatnya itu tidak menggunakan bahan dasar plastik itu dapat mengurangi secara signifikan dari penggunaan plastik itu sendiri. Jadi terdapat beberapa upaya untuk mengurangi gitu ya Pak, agar climate change ini nggak cepat berubah gitu. Perubahan iklim tuh nggak makin cepat gitu. Terus dampak yang kita rasakan akhir-akhir ini apa sih Pak, selain kita merasakan panas global dunia panas gitu Pak, hal-hal apa yang bikin climate change ini terdampak ke kita? Oke, jadi tadi sempat saya sampaikan di awal bahwa orang tua kita dulu kan bisa menanam dan berpanen dalam waktu yang tertentu. Ketika adanya global warming ini, anomali cuaca terjadi, maka proses produksi pangan pun juga bisa terganggu. Sementara pangan kan adalah hal yang sangat vital bagi manusia. Ketika itu terganggu, maka dapat mempengaruhi aktivitas manusia yang lainnya juga. Itu yang sangat terkait dengan pangannya. Tapi di sisi lain yaitu ternyata iklim ini kan yang menaungi bumi ya. Jadi secara tidak langsung bumi pun juga merespon. Misalkan dengan hujan yang sangat intensitas tinggi itu pun juga bisa menimbulkan banjir, bisa bencana alam lainnya gitu. Dan itu sangat dikhawatirkan oleh manusia. Memang bisa jadi kondisi yang tidak berimbang ini tidak hanya dirasakan oleh negara maju aja, apalagi yang negara-negara berkembang yang memang sangat terdampak secara langsung dari pemanasan global ini. Tapi kemarin ada isu nih Pak, kalau Jakarta tenggelam.
Oke. Jadi apakah Jakarta tenggelam ini juga menjadi salah satu dampak dari climate change, perubahan iklim, yang mana kan yang sempat saya baca beberapa artikel bahwasanya ini kutub utara katanya mencair. Itu gimana ceritanya, Pak? Oke, jadi alam itu sebenarnya sudah memberikan sinyal yang sangat terlihat, yaitu salah satu tandanya adalah naiknya permukaan air laut. Dan itu dirasakan oleh beberapa negara, terutama pulau-pulau yang notabene bisa dirasakan dulu mungkin pesisirnya masih kelihatan, tapi kok airnya semakin maju. Iya, benar-benar. Nah, mungkin terkait dengan isu tersebut yang muncul bahwa Jakarta tenggelam, secara kontur tanahnya pun bisa dipelajari dulu. Memang apakah ada tanah yang turun gitu. Iya. Tapi di sisi lain yang menjadi variabelnya adalah air laut ini. Air laut kan nggak bisa dikontrol ya. Iya. Otomatis air laut yang bertambah ini salah satunya adalah karena kutub yang cair, karena debitnya kan bertambah. Dan ketika itu dialami oleh beberapa pesisir, mungkin tidak hanya di Jakarta, mungkin kemarin kita lihat di berita di Semarang, Rob itu, itu kan menunjukkan bahwa air laut sudah semakin naik. Antisipasinya apa? Ya memang pesisir pantai kan ada aturannya juga bahwa ketika itu tidak layak untuk dihuni oleh pemukiman, maka alangkah lebih baik itu memang tidak dihuni. Jadi alangkah baik jika memang pemukiman penduduk itu lebih jauh dari pesisir gitu, sehingga untuk meminimalisir dari korban itu. Ya, tapi selain air laut yang ini meluap, terus apalagi hal-hal yang berubah, Pak? Kayak banjir, apakah itu juga termasuk climate change? Perubahan iklim kan mungkin ada banjir yang bukan ini, Pak, apa namanya, bukan dari got yang tersumbat itu. Jadi di sisi lain mungkin di beberapa wilayah itu penggundulan, deforestasi itu kan memang sangat signifikan. Jadi hutan yang notabene berfungsi untuk menyerap air, tapi ketika tidak ada pohonnya, ya berarti airnya ya terus aja gitu, nggak ada yang menghalangi kan. Iya. Dan itu akan meningkatkan probabilitas terjadinya bencana banjir, terutama di wilayah-wilayah yang di bawahnya. Nah, tadi hutan itu sendiri sebenarnya juga menjadi faktor tolak ukur dari bagaimana iklim dunia ini bisa dikontrol, yaitu sirkulasi udara. Hutan itu sebagai paru-paru dunia, karena memang fungsi dari pohon itu kan mampu menyaring udara, dia menyerap CO2, maka yang akan dihasilkan adalah O2-nya. Nah, ketika di beberapa wilayah di dunia ini hutannya semakin sedikit, maka bisa dipastikan kandungan CO2 yang ada di atmosfer itu juga semakin banyak. Sehingga kalau pengen lebih berimbang, ya hutannya jangan ini sedikit menyinggung mengenai perpindahan ibu kota gimana? Karena kan mungkin ibu kota yang baru ini butuh lahan yang luas. Jadi kan penebangan hutan mungkin meningkat. Itu bagaimana itu, Pak? Ya mungkin di sisi lain paradoksnya dari pembangunan, proses pembangunan yaitu memang ada sekian lingkungan, terutama mungkin hutan, itu yang tidak terhindarkan akan menjadi korban gitu ya. Hanya saja sesuai dengan yang disampaikan, yaitu bahwa pembukaan ibu kota negara yang baru ini, walaupun itu berawal dari hutan, itu akan diminimalisir penebangannya, sehingga kondisi alamnya itu tidak serta-merta rusak secara total. Apalagi bangunan-bangunannya diharapkan menyesuaikan dengan sustainable building gitu. Jadi ramah terhadap lingkungan. Iya. Berarti ini salah satu ibu kota dipindahkan ke Kalimantan ini juga mungkin bisa ada sangkut pautnya dengan Jakarta tenggelam. Apa mungkin begitu, Pak? Jadi ya secara historis dan memang perkembangan kota Jakarta, memang di Jakarta kan sebagai tujuan masyarakat Indonesia secara umum, bahwa Indonesia ini sebagai magnet untuk
aktivitas ekonomi dan kehidupan yang lebih layak. Jadi masyarakat di seluruh terutama Jawa dan Sumatera dan lainnya pun itu berusaha untuk migrasi ke Jakarta dengan harapan dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ketika populasinya sudah tidak terkontrol, maka lahan untuk pemukiman pasti kan akan berpengaruh. Kalau udah crowded, nggak nyaman untuk ditinggali. Sementara Jakarta itu sebenarnya ibu kota untuk pengelolaan pemerintahan. Nah, harapan IKN saat ini kan memang pusat pemerintahan itu administrasi itu memang dikonsentrasikan di ibu kota yang baru dengan harapan aktivitas kenegaraan pemerintahan itu dapat berjalan dengan lebih baik. Sementara bisa jadi Jakarta supaya tidak terlalu padat lah di tempat ini. Ya. Tapi sebelumnya nih Pak, kita kan dari Himahi nih. Kalau tadi kita membahas mengenai climate change, perubahan iklim. Nah, sebenarnya perubahan iklim ini apa sih sangkut pautnya dengan HI? Oke, di dalam ilmu HI kita memang mempelajari banyak hal, terutama bagaimana antar negara itu saling berinteraksi. Lantas climate change yang notabene sebagai isu global bahkan ini memang tidak bisa dipungkiri hanya menjadi persoalan salah satu negara aja. Sehingga sebagaimana tadi saya sampaikan juga di PBB pun sudah ada badan yang memang mengurusi isu-isu terkait dengan climate change. Dan itu menjadi PR bersama. Jadi ketika ada konferensi tingkat tinggi ataupun sidang PBB itu kebijakan-kebijakannya itu diharapkan dapat diimplementasikan di masing-masing negara sehingga dengan harapan bersama dan cita-cita bersama bahwa kita bisa survive hidup di bumi ini sebaik-baiknya. Jadi climate change ini mungkin memang sudah menjadi isu dan kajian HI gitu kan. Dan emang untuk climate change itu di HI itu kita membahasnya apa cuman kita tentang ini Pak yang tadi sampean sebutkan? Wah, kok saya lupa ini ya. Yang politik antar negara. Ya, ini karena saya canggung sama Pak Jamal mungkin. Jadi saya agak lupa gitu pembahasannya karena Pak Jamal ini dosen saya. Ya, jadi mungkin adakah organisasi internasional kayak gitu Pak yang kayak menangani tentang climate change ini? Jadi tadi memang di badan PBB itu ada sendiri UNFCCC. Lantas yang lebih santer sebenarnya justru beberapa konferensi yang diadakan antar negara itu turut didukung. Yang menarik ini adalah memang gerakan NGO itu, gerakan NGO yang justru sangat kritis terhadap proses pembangunan. Kan tadi saya sampaikan di awal bahwa ada paradoks antara proses pembangunan dan lingkungan. Nah, pembangunan ini perlu dikritisi ketika memang itu justru memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan. Dan NGO ini mereka sangat dapat melihat sisi lain dari proses pembangunan di mana itu berkaitan dengan lingkungan. Jadi banyak sebenarnya NGO yang sangat concern di bidang lingkungan, jadi pemerhati lingkungan dan tidak hanya level lokal aja tapi udah lintas negara. Dan ini sangat baik karena jika tidak ada yang memperhatikan ataupun concern di bidang lingkungan, apa jadinya bumi ini ketika hanya dikuasai oleh paradigma developmentalism yang abai terhadap keseimbangan lingkungan. Mungkin kaitannya dengan HI juga tidak melulu HI politik, tapi justru ada pembahasan-pembahasan misalkan dari kondisi isu keamanan. Climate change ini bagian dari kajian keamanan manusia, yaitu human security, ataupun yang sifatnya itu non-tradisional. Ketika tradisional itu merefer kepada keamanan negara militer, tapi yang keamanan lingkungan ini juga menjadi perhatian, karena itu menjadi hajat hidup orang banyak gitu. Karena kalau nggak ada yang mikirin itu, bumi sudah tidak nyaman, maka
beberapa film futuristik yang mungkin kalian sempat lihat ketika orang bermigrasi ke planet lain ataupun Mars itu menjadi yang niscaya gitu. Itulah jadi ancamannya. Jadi semua itu menjadi perhatian kita semuanya. Iya. Jadi sangat ini ya Pak, sangat berdampak ke global, ke negara kita juga, terus negara-negara yang lain. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu pertahanan non tradisional, keamanan non tradisional, yang mana hal ini juga kayak masalah pangan, terus perekonomian mungkin bisa berdampak juga ke masyarakat kayak gitu. Makanya banyak negara yang ini ya Pak, Concern. iya. Terus langkah negara-negara yang lain itu seperti apa Pak untuk ya menghadapi climate change ini? Tadi saya sampaikan baik dari regulasi dari PBB itu diterjemahkan ataupun diejawantahkan dalam masing-masing negara sesuai dengan kondisinya, dan yang paling terlihat yaitu bagaimana masing-masing negara mengatur emisi karbonnya. Bahkan di beberapa negara itu sudah menerapkan carbon tax, yaitu bagaimana karbonnya itu dikenain pajak. Si industri ini supaya tidak terkontrol karbonnya, yaitu dikenai pajak, sehingga ketika itu melebihi ambang batas yang ditentukan, maka dia akan dipaksa untuk membayar pajak. Dan ini memang sudah diterapkan, terutama di beberapa negara yang memang sangat gencar dengan industrialisasinya. Mungkin Mas pernah lihat di beberapa gambar itu, let's say satu negara Cina, sangat kabut. Itu bukan kabut pagi kayak di kita di gunung, bukan. Itu karbon gitu. Jadi sangat mengganggu pernapasan dan bisa mengganggu dari aktivitas manusianya. Iya, jadi ini apa yang menjadi faktor penting gitu ya. Terus adakah perjanjian internasional gitu Pak? Jadi kayak perjanjian PBB antar negara atau seperti apa? Ya, antara itu kalau saya Glasgow ataupun COP26 ya, itu memang bersepakat negara-negara untuk jangan sampai suhu bumi ini lebih dari 2 derajat. Iya. Jadi mungkin Mas pernah dengar kebijakan Bu Risma bahwa menurunkan panas bumi itu hanya 1,5 derajat. Oh iya, mungkin sulit dipahami ya, iya. Karena itu bahasa-bahasa dari geofisik kali ya, itu terkait dengan iklim bumi. Upaya-upaya yang dilakukan itu apa? Jadi masing-masing negara, terutama penghijauan, itu dengan harapan keseimbangan iklim cuaca itu bisa lebih dingin, tidak semakin panas, bahkan panas itu lebih cepat. Karena kan mungkin kalau bahasa Surabaya kan hot potato. Sakit panas. Karena memang itu yang sangat kita rasakan gitu. Itu sangat real di masyarakat ketika suhunya sudah bisa tidak terkontrol. Banyak perjanjian internasional lainnya pun yang memang itu tidak hanya yang mengikat ke industri, tapi bagaimana negara-negara itu mendukung berbagai kebijakan yang sifatnya sustainable development. Nah, mungkin Mas kan juga dengar itu SDGs terus digalakkan. Salah satunya memang concern di bidang lingkungan terutama itu. Tapi adakah negara yang tidak mempercayai tentang climate change juga? Mungkin kalau kayak kemarin-kemarin kan jadi ada isu lah gitu. Iya. Ya, isu pemanasan global ataupun climate change tidak hanya negara ya, di kontestasi politik di salah satu negara Amerika, bahkan di anggota parlemennya pun itu juga ada yang tidak mempercayai adanya climate change. Donald Trump bahkan sempat berpidato bahwa katanya ada climate change, harusnya suhunya panas dong, kok di sini dingin. Jadi dia semacam mempromot bahwa ada 2 kubu di dunia ini yang memang mempercayai bahwa climate change itu
hanya sebuah hoax gitu. Tapi gejala alam tidak dimungkiri bahwa memang tanda-tanda alam ini sudah real gitu. Ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu anomali cuaca ataupun naiknya permukaan air laut. Kita tidak merasakan mungkin karena kita tidak tinggal di pinggir laut. Iya. Kita pernah lihat di salah satu video ketika representasi sebuah negara di Pasifik, dia menyampaikan wahai negara sahabat bahwa lihatlah dulu di sini ini adalah daratan, tapi sekarang saya berpidato sudah airnya itu sudah semakin maju. Benar. Itu yang tidak dulu. Sementara negara-negara kecil ini bukan penyumbang pemanasan global berbanding dengan negara-negara yang maju. Kenapa negara-negara maju yang berbuat, negara-negara kecil yang nanggung akibatnya? Itulah wacana-wacana itu yang disampaikan dalam beberapa sidang PBB, sehingga dengan harapan ada perhatian dari negara-negara besar terhadap negara-negara yang berkembang gitu, supaya ada keseimbangan lingkungan gitu. Iya benar-benar. Mungkin kenapa Mbak Oci angkat tangan gitu ya? Kenapa? Salah satu topik presentasi itu waktu itu kan Pak. Oke. Saya kan pernah baca tuh kalau misalkan Indonesia itu masuk dalam perjanjian untuk pengurangan emisi karbon itu. Terus di sisi lain Indonesia itu adalah salah satu negara yang memproduksi kendaraan bermotor paling banyak. Dan kendaraan bermotor itu yang paling kayak memajukan perekonomian Indonesia. Jadi gimana tuh? Apakah Indonesia bisa menyeimbangkan antara untuk mengurangi emisi karbon sama untuk tetap memajukan perekonomian Indonesia? Gitu. Gimana Pak? Mungkin sambil minum aja Pak. Mungkin sambil minum. Ini pertanyaannya Mbak Oci. Ya. Oke, jadi paradoksnya pembangunan lagi-lagi ketika concern terhadap pembangunan ekonomi, pasti lingkungannya pun secara tidak langsung mengalami dampak. Ketika mematuhi regulasi internasional terkait dengan pengurangan emisi gas karbon, perlu diketahui bahwa sebenarnya tidak hanya dari sektor kendaraan bermotor saja. Indonesia batu baranya banyak sekali. Jadi untuk pembangkit listrik di Indonesia itu memang masih mengandalkan batu bara karena itu yang paling murah. Mungkin baru nanti selanjutnya mungkin minyak bumi dan lain sebagainya. Hanya saja karena regulasi itu sebenarnya agak ini ya, jelasinnya agak sulit juga karena mungkin tidak hanya motor ya, karena ini nanti bersinggungan dengan regulasi terhadap otomotif itu dan industri otomotif. Transportasi ketika memang harus ditekan, berarti ada intervensi kebijakan lainnya yang memang itu mendukung bahwa gimana caranya orang-orang nggak naik kendaraan pribadi. Berarti public transportnya harus memadai, harus saling sejalan. Gitu. Benar. Dengan berniat mengurangi transportasi pribadi, transportasi publiknya harus bagus dan memadai dan syukur-syukur ramah lingkungan. Makanya di beberapa negara maju sudah mengurangi emisi karbon dengan tidak menggunakan pembakaran batu bara, tapi energi listriknya itu bersumber dari ramah lingkungan, yaitu energi-energi yang terbarukan. Mungkin kita masih berusaha mencoba karena memang untuk meniru negara-negara maju seperti pembangkit listrik tenaga surya, mungkin dari angin, dari pasang air laut, itu sebenarnya energi-energi yang terbarukan yang dapat menciptakan energi. Karena kan energi vital bagi manusia. Kalau nggak ada energi, maka kita hidupnya seperti apa gitu. Seperti itu Mbak. Ya, gimana Mbak Oci? Ya, terima kasih Pak. Atau mungkin mau berangkat ke kampus naik sepeda gitu. Itu bikin ramah lingkungan ya Pak. Betul, itu. Itu tindakan kecil tapi mengglobal. Nanti saya pulang kampung terus kamu kok kurus? Iya Mama naik sepeda. Ya. Jadi banyak
faktor-faktor dan juga dampak-dampak yang bisa kita rasakan mengenai perubahan iklim ini, Pak. Ya, mungkin apa tindakan bagi kita sebagai aktor nih? Kita kan sebagai aktor sebenarnya, Pak. Sebagai aktor gimana kita yang pakai sepeda ya kita, yang buang sampah ya kita, itu gimana tindakan agar mengurangi rumah kaca atau karbon dioksida? Oke, banyak upaya-upaya yang itu bisa mendukung kita setidaknya turut serta aktif dalam mengurangi ataupun memperlambat lah mungkin ya, memperlambat efek dari pemanasan global. Banyak inisiatif-inisiatif pemuda yang memang concern di bidang lingkungan, terutama yang sangat simple aja. Kan banyak tuh sekarang kebijakan yang mengurangi sampah plastik, penggunaan plastik ya. Kebijakan itu harus diiringi dengan solusi. Solusinya apa? Kalau nggak bisa pakai tas plastik, maka kita bawa tas kain. Jadi dengan harapan kita tidak perlu beli plastik. Terus di sisi lain ya ketika memang kendaraan publik itu memadai, mungkin kita bisa lebih prefer untuk kendaraan publik itu tadi. Ataupun di sisi lain ya kalau sudah mampu beli motor listrik ya silakan beli motor listrik. Pakai sepeda juga nggak apa-apa ya, Pak? Karena itu ramah lingkungan. Iya, benar. Betul. Memang itu sangat diperlukan upaya-upaya dan banyak kegiatan-kegiatan pemuda yang memang itu dapat mendukung dari meminimalisir efek dari pemanasan global. Iya. Mungkin itulah pesan ya buat anak-anak remaja atau sobat-sobatku, terus teman-teman Limahi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ke pasar itu pakai sepeda ya, atau kalau ke kampus juga pakai sepeda. Lebih baik jalan kaki, lebih sehat juga. Berangkat jam 6 pulang jam 12. Ya mungkin itu ya Pak, semoga bisa bermanfaat buat sobat-sobatku, karena kan ngobrol kuy, jadi sobat-sobat kuy gitu. Iya, ada sebutannya sobat kuy. Nah mungkin semoga bermanfaat juga buat teman-teman semua mengenai climate change ini, tindakan yang sebenarnya harus kita lakukan dan jangan sampai kita lakukan sebagai pemuda itu harus ini ya Pak. Jangan jadi beban. Oh jangan jadi beban. Jadi jangan justru tambah merugikan, tapi at least kita ya hal yang positif. Iya, benar-benar. Hal kecil aja, jangan buang sampah sembarangan. Itu. Mak-mak, jangan buang pampers di sungai. Ya. Pakai spesial. Ya, terima kasih Pak Jamal sudah datang di podcast Ngobrol Kuy. Sama-sama. Salam dulu Pak. Iya. Ya, ketemu di kelas ya. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata sama-sama Pak. Mas. Ya, terima kasih banyak dan see you. Ngobrol Kuy.